pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggugat LSM Apel Green Aceh ini ya, untuk kasus apa tadi? Kalau ada orang nanti yang buka lahan kami usir. Nah, silakan keluar, ini adalah kawasan lindung. Itu yang kita lakukan. Kalau masyarakat yang buka lahan diusir juga. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ini kabarnya baru sampai dari luar daerah ya? Iya, baru dari TNGR. TNGR, Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, Yayasan Apel Green Aceh ini base-nya di Nagan Raya ya. Nagan Raya. Dan banyak melakukan advokasi lingkungan ya, kalau di Nagan mungkin itu di sekitar kawasan Rawatiripa ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit nih Bang Rahmat, Yayasan Apel Green Aceh ini apa aja kegiatannya selama ini? Oke, kami dari Yayasan Apel Green Aceh banyak hal yang kami lakukan, khususnya yang paling utama adalah tentang advokasi tentang lingkungan di Nagan Raya dan Pantai Barat Selatan lah pada umumnya. Ini yang kita lakukan hari ini, banyak hal yang kita advokasi baik Rawatiripa yang masih dalam sengketa ataupun belum selesai keputusan pengadilan. Masih ada perselisihan di pengadilan ya? Masih dalam pemulihan yang belum dilaksanakan oleh PT Kalista Alam. Oh ya, rehabilitasi ya? Ya, rehabilitasi sebagaimana keputusan Mahkamah Agung. Dan juga kita lagi advokasi juga, alhamdulillah kita dibanding oleh pemerintah Nagan Raya terkait kami minta hasil lab. Setelah KIA memutuskan bahwa diberikan untuk kita, tapi pemerintah Nagan tidak menerima, maka mereka banding. Kita tunggu juga. Dan juga kita beberapa isu-isu lain baik tentang hutan, itu yang kita terus melakukan tersebut, baik tentang illegal logging, itulah yang kita lakukan terus menerus sampai hari ini. Advokasi ya? Advokasi. Oh berarti ini sekarang posisinya pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggugat LSM Apel Green Aceh ini ya, untuk kasus apa tadi? Kita minta hasil lab. Minta hasil lab. Dugaan pencemaran limbah PT BSP. Pencemaran, tetapi perusahaan ini tidak memberikan atau bagaimana? Kita minta kepada pemerintah. Sebagai pemaksa pengambil hasil labnya. Tapi pemerintah tidak memberikan ya? Ya, setelah keputusan mereka banding. Oke. Berarti keputusan pertamanya apa itu? KIA bahwa itu dikasih untuk kita. Oke, keputusan awalnya di Komisi Informasi Aceh. KIA ya, Komisi Informasi Aceh mengharuskan pemerintahan Nagan untuk memberikan hasil lab. Jadi pemerintah Nagan sekarang banding ya? Iya, banding. Mereka kayaknya keberatan gitu ya? Iya, keberatan mungkin. Kenapa mereka keberatan memberikan hasil lab kira-kira? Mungkin mereka tidak terima ataupun wallahu alam lah. Tergantung pada mindset pemerintahnya ataupun masyarakat bisa menilai sendiri. Tapi kan kalau pemerintah tidak mau memberikan, padahal apalagi sudah diperintahkan oleh KIA, itu kan orang kan nanti muncul pemikiran macam-macam ya? Iya, paradigma masyarakat pasti banyak hal yang dipikirkan. Ini ada apa nih, kenapa nih, perlu siapa ya? Pasti itu. Masyarakat pasti mikirkan luar biasa, paradigma ada apa ini, yang ada apa kok pemerintah agak terkesan gitu kan? Yang jelas ada curiga ya. Nah, pasti. Apalagi sekarang dalam keterbukaan ini kan nggak ada salahnya memberikan informasi apapun kepada masyarakat ya. Nah Yayasan Apel Green Aceh ini apa ini sekarang ini problem-problem yang dihadapi di lapangan ini? Kalau kita banyak problem yang kita hadapi di lapangan, khususnya kalau kita lebih fokus utama itu kawasan Rawatiripa. Karena kenapa harus kita fokuskan 61.000 hektar lebih hanya tinggal berdasarkan kanun tata ruang Nagan Raya itu 11.300 sekian lah. Itu kawasan lindung gambut berdasarkan tata ruang. Nah, fakta di lapangan itu ada konsesi di situ. Konsesi perusahaan sawit ya? Perusahaan sawit. Ini yang jadi kendala. Ada kawasan lindung berdasarkan tata ruang Nagan Raya, tapi ada konsesi dalam kawasan lindung. Ini menjadi polemik. Kenapa kejadian tersebut? Nah, ini polemik yang luar biasa sebenarnya yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah sendiri. Mereka sudah membuat kanun dengan uang negara, tapi di lapangannya bagaimana? Situasinya bagaimana hari ini? Ini yang harus dilihat oleh pemerintah Nagan Raya khususnya. Jadi idealnya konsesi ini dicabut gitu. Sampai hari ini enggak. Ya itulah maksudnya Yayasan Apel ini mengadvokasi agar konsesi itu dicabut atau bagaimana? Dicabut karena itu kawasan lindung gambut. Ya, maaf saya bilang sekurang-kurangnya kan manusia lebih duluan
orang hutan di situ dan satwa-satwa lain daripada kita. Yo, jangan terlalu tamak lah kita. Kasihlah untuk haiwan-haiwan yang satwa kunci loser lah, orang hutan di situ. Ada banyak satwa-satwa, apalagi sekarang Ketua Semar. Itu maaf dia bilang kalau anak-anak milenial Ketua Semarnya nggak tahu dia bagaimana. Saya juga nggak tahu kayak apa tuh. Itulah Ketua Semar tuh kalau bahasa kantong semar. Oke, kantong semar ya. Dia tanaman itu ya. Iya. Oke, kantong semar. Itu kan pastilah perusahaan melakukan perlawanan kan? Iya. Bentuk perlawanannya kayak mana tuh? Sampai hari ini mereka tidak ada perlawanan ataupun tidak ini karena kenapa? Pemerintah tidak memberikan ataupun tidak menegur ataupun menyurati perusahaan tersebut ataupun kementerian untuk mencabut izin tersebut. Nah, hari ini dugaan kita ada pembukaan plasma 580 sekian. Apakah dalam konsesi lindung gambut itu harus dilihat pemerintah, jangan mengeluarkan satu keputusan tapi tidak lihat apakah masuk ke dalam konsesi lindung ataupun tidak. Ini lagi-lagi kita coba analisis ataupun coba kita lihat apakah masuk dalam konsesi lindung apa enggak. Walaupun dalam mereka mengatakan ini misalnya nanti kita vokasi ini masuk dalam konsesi kami. Perbuk sudah ada misalnya nanti kan. Perbuk bahwa ini kawasan lindung. Nah, ini pemerintah yang harus ditindaklanjuti yang lebih keras lagi. Bahwa kawasan lindung tidak boleh ada konsesi. Cabut misalnya pemerintah. Itu yang ingin kami dengarkan daripada pemangku pemerintah Nagan Raya. Pemerintah Nagan Raya pasti nggak mau kan? Ya Allah alam sampai hari ini belum ada nih. Ini kan bukan persoalan ya kalau menurut saya ya ini kan bukan persoalan sederhana ya. Ya. Ini sudah kompleks kan, sudah sengkarut lah gitu kan. Ya. Mungkin orang akan mengatakan ini mana duluan ini perusahaan dengan regulasi dengan ini dengan itu kan. Ada banyak perusahaan di sana ya. Kalau perusahaan di daerah Rawatripa itu yang masuk dalam kawasan lindung itu 2. PT Kalista Alam sama PT SPS 2. Tapi kalau daerah kawasan gambut 61.000 lebih itu ada GSM. Kalau Abdi ada Cika nanti. Ya, artinya perusahaan-perusahaan ini kan sudah eksis, sudah memproduksi ya, sudah memproduksi minyak kelapa sawit dan sebagainya. Saya membayangkan advokasi yang dilakukan oleh Apple ini dan kawan-kawan pasti ya super berat lah kan. Iya. Kayak David, kalau ada istilahnya itu David and Goliath, David melawan Goliath atau kita ya melawan raksasa lah ya. Sejauh ini gimana nih? Ada dapat dukungan dari mana saja nih? Alhamdulillah kita banyak mendapat dukungan baik moral, material. Kita ada ACWLN Foundation, ada RDR dari Jerman, ada RAN juga dulu kita dapatkan HK, dan juga kawan-kawan di lapangan kita juga koalisi dengan koalisi perempuan jaga lingkungan, ada AHAN, itu kami selalu bersama-sama menyuarakan bahwa hutan Rawatripa itu harus dijaga, bukan untuk kita tapi untuk anak generasi ke depan. Bagaimana Rawatripa hari ini hanya kita kenal dengan lagu Rafli Kandi, bahwa itu ada sengko atau limbe ikan lili ya ikan lili, ada madu yang luar biasa. Tapi hari ini secara tidak langsung ikan lele atau limbe itu sudah mengurang. Bagaimana menjaga Rawatripa ini tidak eksis? Karena kenapa? Rawatripa itu adalah paling banyak mengeluarkan mengisap karbonnya daripada hutan tropis. Kalau sekedar ikan lele kan bisa kita buat tambak, Bang. Nggak bisa kalau ikan itu, karena memang susah. Enggak, lele kan banyak di budidaya. Lele sangkuriang lah ya. Ya nggak tahu lah apa, lele bumbu atau apa kan. Tapi memang lele produk dari Rawatripa ini enak sekali rasanya ya. Manis, gurih lah. Memang bisa jadi kekayaan lokal ya. Nah terus ini kan kalau tadi Bang Sukur sebutkan ada LSM ini yang mendukung, itu saya jadi optimis lah kan. Insyaallah perjuangan akan berhasil. Nah LSM sebanyak ini bagaimana strategi menggerakkannya itu?
gerakan kalian lah gitu. Advokasi itu gimana strateginya? Kalau kita melalui apa gitu kan? Ya, ada beberapa hal strategi yang kita lakukan. Salah satunya adalah monitoring ataupun patroli ke lapangan, melihat bukaan. Habis itu kita ajak Polhut atau Pamhut atau KPH lah. Kita ajak sama yuk kita lihat rawat tripa ini bagaimana hari ini. Kalau ada orang nanti yang buka lahan kami usir. Silakan keluar, ini adalah kawasan lindung. Itu yang kita lakukan. Kalau masyarakat yang buka lahan diusir juga? Tetap. Tidak ada namanya itu anak tiri nak kandung. Itu adalah kawasan lindung yang semua berkewajiban untuk melindungi kawasan tersebut. Baik itu masyarakat ataupun perusahaan sebenarnya. Kalau perusahaan masuk dalam kawasan lindung, itu ada peraturan internasional lagi nanti. Mereka nggak bisa dapatkan sertifikat ISPO. Nah, itu yang kita, misalnya ada pembukaan, kita akan laporkan ke ISPO ya. Oke, ini kan Indonesia sudah terpilih lah pemerintah baru kan, presiden, kemudian juga mungkin dalam waktu dekat akan ada pemilihan kepala daerah. Jelek siapapun yang terpilih kan mereka kan menentukan kebijakan. Apakah ini teman-teman yang melakukan advokasi di Rawat Tripa ada strategi juga nih untuk mendukungkah ataukah mengintervensi kepala pemerintahan agar lebih pro lagi kepada lingkungan gitu? Siap. Kalau itu pertama kita melihat nanti kalau kepala daerah Aceh ataupun Nagan Raya atau Abdiya lah, misalnya tentang Rawat Tripa, kita melihat bagaimana komitmen mereka nanti di visi misinya. Apakah mereka pro lingkungan ataupun pro investasi? Pro pengusaha ya? Pengusaha lah. Nanti kita situlah menjadi, kalau bahasanya ijtihad para generasi muda yang peduli lingkungan, ini loh sosok pemimpin kita hari ini. Apakah kategori dalam pemimpin-pemimpin nanti yang mencalonkan diri sebagai orang yang dituakan ataupun pemimpin Nagan, Aceh atau Abdiya mau enggak pro terhadap Rawat Tripa? Ini yang kita lakukan. Ijtihad ini banyak yang kita lakukan. InsyaAllah kita di APL akan buat satu wawancara kalau mau nanti calon bupatinya, yaitu tentang komitmen mereka untuk menjaga alam. Kita insyaAllah sudah buat beberapa hal yang lagi kita susun bersama kawan-kawan APL. Kami akan wawancarai calon bupati Nagan, calon bupati Abdiya insyaAllah. Kalau bisa ke provinsi, kita melihat bagaimana komitmen mereka. Apalagi ini menjadi satu kesatuan untuk mereka melihat komitmennya. Jangan hanya saya pro lingkungan, pada akhirnya nol. Itu yang kita lakukan. Dan setahu saya itu kalau di Nagan Raya itu kan tokoh-tokohnya memang banyak pengusaha sawit ya. Tapi kita nggak pukul rata lah pengusaha sawit itu jelek semua. Betul. Ada yang jelek, banyak yang jelek, banyak yang jelek, ada yang bagus. Nah itu gimana nanti itu? Tetap kita lihat komitmen mereka, tetap kita akan tidak tempang pilih, misalnya dia pengusaha, dia nggak pengusaha, tetap kita semua akan wawancarai mereka. Itu menjadi tolak ukur mereka nanti masyarakat nilainya. Kita hanya sebagai membuat satu wawancara bersama, kita publis kepada masyarakat, ini loh calon pemimpinan kalian. Nah, silahkan memilih dengan hati nurani, bukan dengan money politik. Kita perlunya ke situ. Iya sih, bagus sih. Nampaknya indah sekali ya. Tapi memang harus kita coba. Nah ini kan advokasi Rawat Tripa cukup lama juga ya dilaksanakan. Ya benar. Mungkin 10 tahun lebih lah ya. Nah sejauh ini Bang Sakur melihat apakah dukungan dari masyarakat itu semakin bertambah atau biasa-biasa saja? Karena kan begini, masyarakat juga mendapat manfaat kan dari pembukaan lahan itu. Apa ada yang berpikir ini kalau makin diadvokasi kita hilang pekerjaan nanti gitu. Iya. Itu ada beberapa mindset memang begitu, bahwa contoh kami advokasi PT Kalisalam terhadap eksekusi, ada hal-hal masyarakat yang menganggap positif dan negatif. Alhamdulillah kami mendapatkan sinar ataupun positif dari masyarakat. Itu kami diskusi dengan masyarakat, ada programnya kami dulu duduk pakar. Kami duduk sama masyarakat, yuk kita diskusi. Bukan kalian harus dukung kami, tapi kita berdiri di atas benar atau tidaknya. Kita meluruskan paradigma pola pikir mereka.
mungkin ada bisikan-bisikan syaitan lah, ataupun memang mereka tidak paham, kita pahami. Alhamdulillah kami pernah mendampingi masyarakat untuk melaporkan PT Kalisalam ke PN Sukarmakmur. Itu ada Kecik Randy namanya. Habis tu Sekdes Pulau Kerut Sumber Makmur Kecik Randy, dan Belang Luah Kecik Safar kami bilang. Dan almarhum salah satu GAM ataupun beliau bahas pula kami ya. Itu kami sampai ke Jakarta bersama HK, Apel, sama kecil-kecilnya kami ke KLHK. Bukan tidak ada dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah kecil-kecil ini atau kepala desa ini dukung 100%. Mereka mau membuang waktu untuk mengadvokasi rawat ripa ini, untuk menyelamatkan rawat ripa. Tidak semua masyarakat sana memikir advokasi ini negatif, ada yang positif. Ya. Alhamdulillah lah yang terjadi di sana. Walaupun mungkin perlahan, tapi dukungan itu meningkat. Meningkat. Ya. Nah, dukungan dari pihak akademisi apakah ada juga? Kalau kita sebentar saya potong sedikit. Kalau saya lihat ya, orang-orang akademisi ini kayaknya kurang gitu ya. Iya. Bukan hanya dalam isu lingkungan ya. Kayak dalam isu apapun akademisi ini kurang proaktif menurut saya. Ya. Sebenarnya yang harusnya Masten itu lebih proaktif. Universitas Teguh Umar ya dengan karena Sekolah Pantai Tinggi Berasatan Agama Islam. Ya. Dua kampus Pantai Berasatan sebenarnya lebih proaktif untuk mengadvokasi ataupun memberi cuitan tulisan-tulisan ilmiah mereka untuk menyelamatkan rawat ripa. Itu kepentingan luar biasa sebenarnya. Itu menjadi satu acuan para pemangku jabatan untuk melakukan hal tersebut, kajian tersebut. Ini yang kita perlukan. Alhamdulillah pernah kami buat diskusi kecil-kecilan sama Pak Iwan namanya. Biasa kami buat diskusi walaupun bukan dengan kampus, tapi dengan profesor beliau. Dan juga pernah kami buat sama kawan-kawan nonton filem Demi Sawit yang FJL buat. Nobar dengan prodi ilmu komunikasi, karena mereka kan ada komunikasi lingkungan. Itu yang biasanya. Tapi kalau khusus tidak ada. Tidak ada ya. Ya, cuma ya kegiatan-kegiatan kecil, kolaborasi bersama itu yang ada. Saya membayangkan misalnya ada akademisi yang udah punya nama besar ya, misalnya entah rektor atau profesor juga kan mengeluarkan statement yang mendukung pelestarian lingkungan ya. Itu kan membuat kita tambah semangat ya. Ya, benar, pasti. Membuat kita tambah semangat menaikkan dukungan dan sebagainya ya. Ya, benar. Tapi selama ini belum kedengaran ya. Belum kedengaran. Belum sampai hari ini kami belum dapat itu, Pak. Belum dapat. Kajian tersebut. Tapi lebih banyak usia. Oke, Bang Rahmat Syukur, ini kita udah bincang-bincang dah lumayan ya. Ini mungkin terakhir ya, apa rencana ke depannya nih? Apel dan juga teman-teman advokasi yang lain. Kita banyak sebenarnya ya, memang kita targetkan di rawat ripa. Salah satunya paling penting itu penyelamatan rawat ripa. Itu yang paling penting. Tapi penyelamatan rawat ripa kita lagi susun program sama AWF. Kita membuat patroli rutin atau monitoring rutin. Itu 1 bulan sekali. Kita akan buat satu analisa untuk hal tersebut. Itu program yang kita lakukan ke depan. Dan juga kita advokasi yang HGU masuk dalam kawasan lindung, konsesi yang masuk dalam kawasan lindung, kita minta untuk keluarkan tersebut. Agar rawat ripa ini terjaga. Maaf kita bilang, ini adalah peninggalan yang terakhir untuk rawat ripa. Jika ini nggak ada lagi selesai. Anak cucu kita nggak ada dapat warisan lagi nanti ya. Warisan lingkungan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Rahmat Syukur. Siap. Sudah mau hadir di studio kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini adalah manfaatnya bagi pendengar Sago TV ya. Dan masyarakat luas ya. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini, Bang. Siap. Ya. Yuk, rekan Sago TV, demikian podcast kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.